Laporan akademik Sekolah Tinggi Teologi Sabda Agung. Yang terhormat Ketua dan para pengurus Yayasan Sabas Perwakilan Jawa Timur, Ketua dan para pengurus BPW GKSI Jawa Timur, Gembala dan pelayan Tuhan Bethany Miracle Center Sumberwuluh, Ketua unsur pimpinan para dosen dan staf STT Sabda Agung, Bapak Ibu Dewan Penyantun atau donatur, para pimpinan STT, gereja dan yayasan Kristen se-Jawa Timur, para orang tua atau wali wisudawan, para wisuda dan mahasiswa STT Sabda Agung sekalian. Salam dalam kasih Kristus. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yesus atas kekuatan dan anugerah-Nya, sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul bersama di tempat ini. Hari ini kita dapat menyaksikan wisuda ketiga STT Sabda Agung sebagai berikut. 9 orang diwisuda dengan program Sarjana Teologi atau STH, dan 8 orang diwisuda dengan program Sarjana Pendidikan Kristen atau SPD. Itu semua hanya karena anugerah Tuhan. Ke-17 orang wisudawan program sarjana secara akademik telah menyelesaikan semua tuntutan akademik selama 4 sampai 5 tahun, yaitu telah menyelesaikan minimal 160 SKS, lulus ujian komprehensif, lulus ujian skripsi, telah melaksanakan pelayanan weekend dan mission trip, serta berperilaku baik. Untuk itu secara resmi pada hari ini dalam acara pelantikan nanti, 9 orang wisudawan program studi teologi sah mendapat gelar akademik Sarjana Teologi atau STH. 8 orang wisudawan program studi pendidikan agama Kristen sah mendapatkan gelar akademik Sarjana Pendidikan Kristen atau SPD. Untuk itu saya akan membacakan surat keputusan Ketua STT Sabda Agung sebagai berikut. Surat keputusan Ketua Sekolah Tinggi Teologi Sabda Agung Surabaya nomor 05 tahun 2021 tentang lulusan program studi strata 1 pada wisuda ketiga tahun 2021. Ketua Sekolah Tinggi Teologi Sabda Agung Surabaya menimbang 1. Bahwa mahasiswa yang nama-namanya tersebut dalam lampiran surat keputusan ini telah memenuhi tuntutan akademik Sekolah Tinggi Teologi Sabda Agung, telah memenuhi tuntutan administrasi dan keuangan Sekolah Tinggi Teologi Sabda Agung, telah memenuhi tuntutan pembentukan karakter dan pelayanan Sekolah Tinggi Teologi Sabda Agung. 2. Bahwa dengan demikian mereka telah menyelesaikan studi program sarjana di Sekolah Tinggi Teologi Sabda Agung. Mengingat 1. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2012 tanggal 10 Agustus 2012 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Permenristek Dikti nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi. 3. Permenristek Dikti nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 4. Peraturan Pemerintah nomor 55 tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan. 5. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama Republik Indonesia nomor DJ.3 Romawi /Kep/HK.005 /217/2014 tentang persetujuan pendirian institusi perguruan tinggi teologi agama Kristen. 6. Statuta Sekolah Tinggi Teologi Sabda Agung. 7. Pedoman dan peraturan akademik mahasiswa STTSA. 8. Pedoman administrasi dan keuangan mahasiswa STTSA.
9. Pedoman penelitian dan pengabdian kepada masyarakat STTSA. Memutuskan 1. Menyatakan bahwa mahasiswa yang nama-namanya tersebut dalam lampiran surat keputusan ini 9 orang program studi teologi, 8 orang program studi pendidikan agama Kristen. 2. Kepada mereka diberi hak menyandang gelar sarjana teologi atau STH untuk program studi teologi, sarjana pendidikan Kristen atau SPD untuk program studi pendidikan agama Kristen. Lulusan wajib melaksanakan ikatan dinas selama 2 tahun, berhak mendapatkan ijazah setelah selesai ikatan dinas, dan yang kelima, berhak diwisuda pada hari ini. Demikianlah surat keputusan ini dibuat dengan sebenarnya. Apabila di kemudian hari terdapat kesalahan pada surat keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan seperlunya. Surabaya, 9 April 2021, Ketua STTSA, Syarah Yakoba Idamaris Faot, Magister Teologi. Dewan Kurator dan Wisudawan diundang berdiri. Lampiran 1 SK Ketua STTSA nomor 05 tahun 2021. Mahasiswa program studi sarjana teologi yang berhak diwisuda ketiga tahun akademik 2020 sampai 2021, Sekolah Tinggi Teologi Sabda Agung STTSA. Yang pertama, Melkio Yalek. Judul skripsi, kedudukan suami istri dalam keluarga dan implementasinya pada peranan suami istri di keluarga Kristen menurut Efesus 5 ayat 22 sampai 27 dengan predikat memuaskan. Veronica Kavomai. Judul skripsi, tipe kepemimpinan Rasul Paulus dalam mengatasi masalah jemaat di Korintus dan implementasinya kepada hamba Tuhan dalam pelayanan di masa new normal dengan predikat memuaskan. Ananias W. Tipo. Judul skripsi, kajian biblika pelayanan pengembalaan menurut 1 Petrus dan aplikasinya dalam pelayanan pengembalaan di gereja masa kini dengan predikat memuaskan. Petrus Ranggamone. Judul skripsi, kedudukan dan fungsi hukum Taurat menurut Rasul Paulus berdasarkan surat Galatia 3 ayat 15 sampai 29
dan relevansinya bagi orang percaya masa kini dengan predikat sangat memuaskan. Agustinus Darabolo. Judul skripsi, Prinsip Pernikahan Kristen menurut Rasul Paulus dalam surat 1 Korintus 7 ayat 1 sampai 16 dan implementasinya bagi orang percaya masa kini dengan predikat memuaskan. Agustina Kakak. Judul skripsi, Peranan Ibadah dalam Pembentukan Moral Anak Usia 6-12 tahun di Panti Asuhan Sumber Kasih, Surabaya, dengan predikat memuaskan. Anderias Bani. Judul skripsi, Upacara Ulapodu dalam Kehidupan Jemaat GKS Golukopi Kabupaten Sumba Barat ditinjau dari perspektif teologi Kristen dengan predikat memuaskan. Calvin Bainkabel. Judul skripsi, Analisis Teologis Makna Puasa menurut Injil Matius 9 ayat 14 sampai 17 dan aplikasinya bagi orang percaya masa kini dengan predikat sangat memuaskan. Martin Muda Kondo. Judul skripsi, Kewirausahaan Rasul Paulus dalam menunjang pelayanan jemaat di Korintus menurut Kisah Para Rasul 18 ayat 1 sampai 3 dengan predikat memuaskan. Pembacaan nama-nama mahasiswa program studi Sarjana Pendidikan Agama Kristen yang berhak diwisuda ketiga tahun akademik 2020-2021 akan dibacakan oleh Ketua Program Studi Pendidikan Agama Kristen, Bapak Helbert Itras Igilemba Onja, Magister Pendidikan Kristen.
Saya lanjutkan, lampiran 2 SK Ketua STT Sabdagung nomor 5 tahun 2021. Mahasiswa program studi Sarjana Pendidikan Agama Kristen yang berhak diwisuda ketiga tahun akademik 2020-2021 Sekolah Tinggi Teologi Sabda Agung Surabaya. 1. Arini Yustika Rahmawati Ruku. Dengan judul skripsi Peran Guru Pendidikan Agama Kristen dalam Pembentukan Karakter Siswa Usia 7-12 tahun di SDTK Karunia Hidup Surabaya dengan predikat sangat memuaskan. Dua, Rianto Junedi Agustan Medboki. Dengan judul skripsi Peranan Orang Tua dalam Membentuk Karakter Anak Usia 6-12 tahun di Gereja Kristus Rahmani Indonesia GKRI, Jemaat Kalvari Surabaya dengan predikat sangat memuaskan. Tiga, Sarlota Nedi Arloni Nesimnasi. Dengan judul skripsi Pengaruh Profesionalisme Guru Pendidikan Agama Kristen terhadap hasil belajar siswa di Sekolah Dasar Kristen Pringadi Surabaya dengan predikat sangat memuaskan. Empat, Alfi Delvia Teuf. Dengan judul skripsi Pengaruh Komitmen Mengajar Guru Pak dalam Membentuk Perilaku Sosial Siswa di SDTK Budi Mulia Gresik dengan predikat memuaskan. Lima, Apliana Leilu Laka. Dengan judul skripsi Pengaruh Keteladanan Guru Pendidikan Agama Kristen terhadap Perilaku Ketaatan Belajar Siswa di SMP Negeri 46 Surabaya dengan predikat sangat memuaskan. Lima, Desmond Mau. Dengan judul skripsi Pengaruh Penggunaan Media Pembelajaran Pendidikan Agama Kristen terhadap tingkat pemahaman siswa di SMPTK Budi Mulia Gresik dengan predikat sangat memuaskan. Enam, Paulina Pokarehi. Dengan judul skripsi Peran Guru Pendidikan Agama Kristen dalam Meningkatkan Keaktifan Belajar Siswa menurut Ulangan 6 ayat 4-9 dengan predikat sangat memuaskan.
Yang ketujuh atau yang terakhir, Justina Gerudinga. Dengan judul skripsi tanggung jawab guru dalam pencapaian tujuan PAK di sekolah menurut Matius 28 ayat 19 sampai 20 dengan predikat sangat memuaskan. Saudara para wisudawan Prodi S1 Teologi dan Prodi S1 Pendidikan Agama Kristen STT Sabdagung telah diwisuda seluruhnya. Untuk itu, Dewan Kurator dan seluruh wisudawan saya persilahkan duduk.